Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mereview komponen dan instrumen panel pada 773 seri D. Saya akan mengenalkan nama dan fungsi ya yang ada di dalam kabin 773 seri D. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjadi operator atau yang ingin belajar lebih dekat mengenal komponen apa saja yang ada di dalam kabin 773. Bisa kita lihat ya dari sini nih. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, saya akan mulai dari pojok kiri atas ya. Ini adalah indikator left turn, menunjukkan arah belok kiri ya, atau rating kiri. Terus ini indikator dump body up pada saat kita dumping. Terus ini indikator traction reverse. Nah, pada saat kita memasukkan gear mundur maka ini akan menyala ya. Terus ini head bump atau lampu jarak jauh, indikator lampu jarak jauh. Dan ini adalah switch front brake selector ya. Fungsinya ialah untuk mengaktifkan rem depan. Biasanya diaktifkan pada saat jalan licin. Terus aktif jika kita menggunakan foot brake ya, atau service brake. Front brake selector posisinya off ya. Jika aktif dia posisi ini ya, release. Terus kita lanjut. Ini adalah engine coolant temperatur atau suhu air pendingin mesin. Berfungsi untuk mengetahui kondisi temperatur engine. Nah, jika dalam pengoperasian jarum gignya ini kerentang merah, maka kita harus merubah cara pengoperasian, yaitu parkirkan unit di tempat aman, terus high idle kurang lebih 1700 rpm sampai jarum gignya kembali normal ya. Terus ini adalah brake air pressure, tekanan udara rem. Berfungsi untuk mengetahui tekanan udara brake yang ada dalam tangki udara. Jadi setiap awal pengoperasian kita harus selalu cek air pressure-nya ya. Jika dia kerentang merah, maka kita isi terlebih dahulu di 600 atau 660 kPa baru bisa dioperasikan ya. Lanjut. Terus ini adalah brake oil temperatur, suhu oli pendingin rem. Jadi dalam pengoperasian jika jarum gignya ini kerentang merah, maka tindakan kita harus merubah cara pengoperasian, yaitu parkir unit, parkirkan unit di tempat aman, high idle, engine kurang lebih 1700 rpm ya, sampai dia kembali normal ya jarum gignya. Terus ini adalah level fuel atau batas bahan bakar ya, fungsinya untuk mengetahui jumlah bahan bakar ya. Terus lanjut ke sebelah kanan ya. Ini adalah tachometer atau disebut dengan RPM ya. Fungsinya untuk mengetahui putaran engine per menit. Untuk mengetahui putaran engine per menit ya. Terus ini ada dua kolom. Ini adalah digital speedometer. Fungsinya adalah untuk mengetahui kecepatan unit kilometer per jam. Terus ini adalah actual gear. Kita coba on kan ya. Ini adalah actual gear. Fungsinya adalah menunjukkan jumlah gigi yang masuk secara aktual ya. Menunjukkan gigi yang masuk secara aktual. Terus kita beralih ke sisi kanan ya. Ini adalah indikator right turn atau menunjukkan arah belok kanan ya. Bisa disebut dengan rating kanan. Terus ini adalah lampu indikator peringatan atau action light. Jika ini menyala berarti memerlukan tindakan dari operator ya. Biasanya jika ini menyala warning 2 dan warning 3. Jika disertai alarm berarti dia warning 3 ya. Terus ini adalah lampu indikator steering. Jika ini menyala berarti emergency steering aktif ya. Nah, jika ini menyala berarti emergency steering aktif.
Dan ini adalah lampu indikator brake. Lampu ini menyala pada saat kita menggunakan retarder atau ARC, automatic retarder control, itu posisi on ya. Nah, dia akan menyala. Terus ini adalah indikator TCS, traction control system. Dia akan menyala apabila roda belakang mengalami spin ya, atau slip. Jadi dia akan secara otomatis menyamakan putaran roda belakang ya. Terus kita beralih ke switch-switchnya ya. Ini adalah switch lampu kerja ya. Switch lampu kerja. Ketek ya. Kalau ketek sekali lampu unit, terus ketek 2 kali lampu kerja ya. Terus ini adalah switch ARC, automatic retarder control ya. Fungsinya ialah untuk membatasi kecepatan agar tidak terjadi engine overspeed ya, atau overrunning pada saat jalan menurun. Jadi pada saat jalan menurun dia akan melakukan pengereman secara otomatis ya, di RPM kurang lebih 1900. Jadi pada saat awal pengoperasian diharuskan selalu diaktifkan ya ARC-nya untuk menghindari engine overspeed atau overrunning, dan untuk menghindari nih brake oil temperaturnya cepat overheat ya. Kita lanjut. Ini adalah switch tes TCS, traction control system. Fungsinya ialah untuk menguji TCS pada roda belakang. Nah, jadi pada prinsipnya TCS ini berfungsi untuk menyamakan putaran roda belakang pada saat terjadi slip. Jadi cara pengetesannya ialah pada saat running kita masukkan gear 1, gear ke posisi 1, terus kita putar steering mentok ya, ke kanan atau ke kiri ya. Terus sambil kita tekan ini ya TCS-nya, sambil kita tekan. Apabila dia terjadi hentakan pada roda belakang, maka TCS-nya dinyatakan baik ya. Terus ini adalah switch scroll. Switch scroll ini berfungsi untuk melihat HM atau horse meter di message monitor ini ya. Terus melihat service meter, odometer, terus digital tachometer atau RPM, loading counter, dan diagnostic scoring. Biasanya jika engine warningnya menyala, dia akan timbul bacaan mode service di message monitornya ini ya. Terus kita lanjut. Ini adalah switch emergency steering. Switch ini difungsikan pada saat steering utama ini mengalami kerusakan ya, atau tidak bisa difungsikan. Maka switch ini akan membackup pada saat unit mau dilakukan towing ya, atau digeser ke tempat aman. Jika switch ini diaktifkan, maka indikator steeringnya akan menyala ya. Pada dasarnya switch ini mengaktifkan motor steeringnya ya pada saat unit mau dilakukan towing atau digeser ke tempat aman. Terus ini adalah switch AC ya, switch AC. Terus ini adalah kipas blower untuk AC ya. Terus ini adalah heaternya. Nah, ini untuk panas. Terus ini untuk dingin ya. Nah, ini heater. Kalau posisi begini dia akan panas, terus begini dia akan dingin. Nah, ini kunci kontaknya ya untuk starting. Nah, ini posisi off, ini posisi on, dan ini posisi running. Nah, terus kita lanjut. Ini adalah sekumpulan panel indikator yang disebut dengan CMS, Caterpillar Monitoring System. Jadi fungsinya ialah menginformasikan masalah, menginput data, dan memberi perintah. Di sini ada beberapa panel indikator yang wajib diketahui buat teman-teman pemula ya. Nah, jikalau salah satu panel ini menyala, kita harus cepat merespon sebagai operator. Ada yang boleh dioperasikan dan ada yang tidak boleh dioperasikan pada saat salah satu panel ini menyala ya. Ini adalah engine oil pressure, tekanan oli engine. Jika dia menyala disertai alarm, berarti oil pressure-nya itu di bawah standar ya. Tindakan kita sebagai operator ialah parkirkan unit di tempat aman, matikan engine, dan laporkan. Kategori warning 3. Terus inilah indikator parking brake. Jika dia menyala,
Biasanya parking brake-nya itu posisi on, tetapi jika dia menyala disertai alarm, berarti ada permasalahan pada sistem parking brake. Tindakan operator ialah parkirkan unit di tempat aman, matikan engine, dan laporkan. Kategori warning 3 ya teman-teman. Dan ini adalah temperatur oli transmisi atau suhu oli pendingin transmisi. Jika dia menyala, berarti suhu oli pendingin transmisinya itu mengalami overheat. Tindakan kita sebagai operator ialah parkirkan unit di tempat aman, hack idle engine atau di running ya, di RPM 1700 sampai panel indikatornya ini hilang ya atau kembali normal. Kategorinya warning 2 ya teman-teman. Terus ini adalah panel indikator baterai charging. Jika dia menyala disertai alarm, berarti ada permasalahan pada arus listrik ya atau alternator. Tindakan kita sebagai operator ialah parkirkan unit tempat aman, matikan engine, dan laporkan. Kategori warning 3. Terus ini adalah panel indikator maintenance service. Jika dia menyala, berarti unit akan dilakukan servis atau menandakan hal yang kurang pada sistem ya, yang tidak bekerja dengan baik. Tindakan operator ialah boleh dioperasikan tetapi harus tetap dilaporkan ya. Kategori warning 1. Dan ini adalah indikator engine air filter atau saringan udara mesin ya. Jika dia menyala, berarti saringan udara itu buntu ya. Jadi tindakan operator ialah tetap bisa dioperasikan tetapi harus dilaporkan. Kategori warning 1. Terus ini adalah indikator steering. Jika dia menyala disertai alarm, menunjukkan adanya penurunan pada tekanan oli steeringnya ya, steering utama. Jadi tindakan operator ialah parkirkan unit di tempat aman, matikan engine, dan laporkan. Kategori warning 3. Terus ini adalah transmisi oil filter. Jika dia menyala, berarti filter oil transmisinya itu kotor ya atau buntu. Tindakan operator ialah bisa tetap dioperasikan tetapi harus dilaporkan. Kategori warning 1 ya. Terus ini adalah indikator coolant flow ya. Jika dia menyala disertai alarm, menunjukkan aliran pendingin mesinnya itu tersumbat ya. Tindakan operator ialah parkirkan unit di tempat aman, matikan engine, dan laporkan. Kategori warning 3. Dan terakhir ini adalah engine warning atau peringatan engine. Jika dia menyala, menunjukkan adanya sistem sensor pada engine tidak bekerja dengan baik ya. Jadi tindakan operator ialah parkirkan unit di tempat aman dan laporkan. Kategori warning 2 ya. Terus kita lanjut, ini adalah shift lever transmisi, posisi netral, terus posisi reverse mundur. Terus ini ada 7 kecepatan, 1, 2, 3 sampai 7 ya. Nah terus ini parking brake, posisi on, dan ini posisi release ya, ini parking brake nya. Nah terus ini adalah blocking valve. Blocking valve ini berfungsi untuk memblok semua brake pada saat kehabisan anginnya, maka dia akan memblok semua brake dan merilis parking brake pada saat unit sudah terisi anginnya ya, air pressure-nya. Nah, pada saat air pressure sudah terisi, maka dia akan merilis dengan cara kita tekan ke bawah. Terus kita lanjut ke bawah, ini adalah akselerator atau pedal gas. Terus ini rem service atau service brake. Fungsinya ialah untuk memberhentikan unit, digunakan di bawah kecepatan 10 km per jam ya. Dan ini adalah emergency brake. Emergency brake ini difungsikan pada saat brake retarder atau service brake tidak fungsi ya, maka ini kita gunakan emergency brake pada saat emergency. Oh iya, ini adalah namanya retarder. Nah, retarder ya, fungsinya untuk mengurangi kecepatan, nah bukan untuk memberhentikan unit. Nah jika service brake fungsinya ialah untuk memberhentikan unit, tetapi digunakan di bawah kecepatan 10 km per jam. Nah, lanjut, di sini ada tuas, beberapa tuas ya, beberapa tuas. Ini tuas ini kita gunakan pada saat kita mau rating kanan, rating kiri. Terus ini wiper, lampu jarak jauh. Terus ini air wiper, cuma air wipernya sini dari fungsi.
Terus ini kill steering. Kill steering ini adalah untuk menyetel steering, kenyamanan bagi operator. Terus ini adalah mana ini, power window untuk mengangkat kaca, ini handle pintu ya, untuk membuka pintunya. Terus ini lever dam. Ini posisi naik ya, dari sini dulu ya, dari ini posisi turun, terus ini mengambang, ini tahan, ini naik ya. Jadi pas saat kita damping posisi ini kita naikkan, naik, terus ini tahan, mengambang, lower atau turun ya. Jadi saat travel di posisi float. Nah, ini tahan, hold, ini rise, naik ya. Oke. Lanjut di bagian atas, ini adalah TPMS, Truck Pilot Monitoring System. Fungsinya untuk melihat daya angkut ya, atau tonase pada saat kita loading. Di sini ada dua switch. Switch pertama adalah on off-nya, dan ini untuk ceknya. Nah, terus ini adalah sementara kita loading ya, lampu hijaunya menandakan proses loading, dan lampu merah ini menandakan muatannya sudah maksimal ya. Jika sudah maksimal berarti proses loading sudah selesai. Terus ini adalah switch hazard, lampu hazard. Digunakan pada saat unit mengalami masalah atau breakdown ya. Jadi kita gunakan switch ini. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula. Insya Allah video selanjutnya saya akan mereview komponen dan pengetesan brake untuk OHT 773 seri E. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.